Ongkol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya rasulullah ba'da. Rabbi sadri sahli wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Allah Ta'ala fi Kitabil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillahirabbil segala puji hanya bagi Allah yang telah mengalahkan para musuh-musuhnya dan memenangkan para bala tentaranya dan memuliakan Islam hingga saat ini. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimakumullah. Sebelum acara kajian rutin ini kita mulai, marilah kita mengawalinya dengan bacaan ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian akan dibacakan taujih robbani kepada oleh akhina Ahmad Ridho. Kepada akhina Ahmad Ridho saya persilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون.
Maha benar Allah dari segala semuanya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul Muhammad, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu Furqan dan menghapuskan segala kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan Allah mempunyai karunia yang besar. Dan ingatlah ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan daya upaya terhadap untuk menangkap dan mengejarmu, atau membunuhmu, atau mengusirmu. Mereka memikirkan tipu daya dan Allah mengadakan tipu daya itu. Dan Allah sebaik-baik membalas tipu daya. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Kalau kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan seperti ini. Ini tidak lain hanyalah dongeng-dongeng orang-orang berbakala. Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, ya Allah, jika betul Al-Quran ini dialah yang benar dari sisi Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedang mereka meminta ampun. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Jazakumullah kepada akhirnya Ahmad Ridho yang telah membacakan al-Qur'annya. Semoga kita semua yang mendengar maupun yang membaca ditandai iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kualifikasi rahimahullah, telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Profesor Abdullah Sahab yang sebentar lagi akan mengisi acara kajian rutin kita pada sore hari ini. Ya, langsung saja kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita bisa bersama-sama dalam Islam mulia ini untuk mengkaji keimanan kita, takwaan kita, keislaman kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan ini bisa diterima oleh Allah sebagai langkah-langkah kita mendekatkan diri kepada Allah. Sesuai dengan materi yang diminta saya, nanti kita akan lihat bersama tentang menyiapkan pemimpin. Saya punya USB, tapi tampaknya saudara tidak punya LCD. Jadi saya ya ada. Ini pun kalau hilang juga ada apa-apa. Ini buat buat seolah-olah sudah siap gitu ya. Buat serem-sereman. Baik, hari ini kita akan lihat tentang menyiapkan pemimpin. Nah, saya bacakan materi-materi ini, beberapa materi, kemudian nanti kita akan lihat. Ini yang pertama adalah genesis kepemimpinan. Kecenderungan manusia untuk memimpin, kecenderungan manusia untuk dipimpin, kecenderungan kelompok yang memberikan pemimpin, penting pada proses pengambilan keputusan, respon kondisi lingkungan, keputusan dan lain-lain. Jadi dalam kehidupan manusia ini selalu ada orang yang ingin memimpin dan selalu ada orang yang ingin dipimpin. Dua-dua ini memperoleh keuntungan masing-masing. Bagi mereka yang memimpin itu ada keuntungannya, bagi mereka yang dipimpin juga ada keuntungannya. Jadi anak buah itu enak, ya ikut apa-apa. Ya seperti kalau saudara pergi, nggak tahu saya masih jauh, dibilang kemana saudara ikut, belok kanan, belok kiri, itu ada apa tentang sendiri. Maka itu banyak pergi haji, mereka menggunakan
yang berkali itu. Kemudian ada kepemimpinan yang tumbuh karena respon kondisi menekan. Jadi tadinya tidak ingin memimpin, tidak ingin juga dipimpin, tapi bisa muncul suatu kondisi tertentu, akhirnya terpaksa harus tampil seorang pemimpin. Pemimpin dan sejarah adalah sejarah pemimpin, bangsa-bangsa dalam Indonesia, pemimpin. Kalau saudara perhatikan sejarah manusia di dunia ini, maka sejarah itu pada prinsipnya adalah sejarah pemimpin. Dengan kata lain, orang biasa tidak menentukan sejarah. Elemen tidak terlalu penting di dalam sejarah. Sejarah Prancis adalah sejarah Napoleon, sejarah Jerman adalah sejarah Bonaparte, sejarah Indonesia mungkin ya Pak Karno, Pak Nasir, karena mereka yang hidup di zaman itu. Kalau saudara hidup zaman itu ya saudara yang jadi. Berapa hari yang lalu saya agak sedikit saudara, berbeda pendapat dengan seorang teman. Karena ada seorang teman yang mengatakan begini, wah pendidikan sekarang ini kurang berhasil dibanding dengan pendidikan seperti pada zaman-zaman lalu. Sekarang ini kita punya ITS, kita punya UI, kita punya Erlangga, punya ITB dan sebagainya, tetapi ternyata tidak menghasilkan pemimpin yang hebat. Di zaman yang waktu itu dengan pendidikan yang serba kekurangan, tapi menghasilkan orang yang bernama Soekarno, Hatta, Natsir, Muhammad Rum, Syahrir, begitu. Betul itu ya? Betul. Satu sisi. Tetapi di sisi yang lain, saya bilang di zaman Pak Karno itu, kalau ada 5 orang yang pintar itu, 5 orang jumlahnya yang pintar itu, yang pintar adalah Pak Karno, Bung Hatta, Syahrir, Rum. Ya cuma 5 orang itu yang pintar. Artinya tidak ada lagi orang pintar, sehingga mereka mau tidak mau paling pintar. Jadi kalau orang pintarnya itu jumlahnya 5, saudara, ya sudah itu yang paling pintar, siapa lagi? Paham saudara? Sementara sekarang ini orang pintar jumlahnya di Indonesia ini banyak. Zaman Hamka menulis cerita tenggelamnya kapal Vanderwijk, nah kayak tenggelamnya kapal Vanderwijk, Hamka jadi sastrawan di Indonesia, terkenal seluruh Indonesia. Nah sekarang saya bisa seperti ini, tapi tidak akan jadi sastrawan, karena ternyata sastrawan itu sudah demikian banyak. Jadi memang betul bahwa sejarah itu seringkali produk manusia-manusia. Jadi orang-orang kebanyakan ini tidak membuat sejarah, yang pelengkap penderita. Yang membuat sejarah adalah orang-orang tertentu yang punya ide berbeda. Mari saya tuliskan ini produk sejarah, tetapi transcend beyond sejarah. Dia mengatasi sejarah. Dia produk sejarah, dia diciptakan oleh sejarah, tapi dia berhasil keluar dari sejarahnya dan membuat sejarah baru. Maka itu kalau saudara lihat perhatian sejarah itu selalu, bahkan sampai ceritanya mereka pergi ke sana, mereka dibangunkan di dalam sejarah. Kalau orang biasa walaupun meninggal dunia biasanya tidak ada sejarahnya. Nah, seringkali orang-orang terkenal itu saudara banyak cerita, bahkan ceritanya seringkali ditambah-tambah. Seperti cerita misalnya para ilmuwan itu banyak, tapi cerita orang-orang yang tidak terkenal tidak ada ceritanya. Meninggal dunia juga tidak terkenal. Misalnya biasanya tidak ada namanya. Orang-orang pikir ini meninggal dunia tidak apa-apa, hitung-hitung mengurangi jumlah demografi di dunia. Tetapi kalau orang tertentu itu biasanya dikenal. Maka itu jangan heran saudara kalau ada orang-orang terkenal itu ceritanya jadi panjang macam-macam. Bahkan kadang-kadang cerita-cerita bohong. Seperti ceritanya Einstein itu macam-macam. Yang katanya Einstein itu pada suatu hari pergi ke rumah seseorang, kemudian akhirnya di luar ini badai salju. Akhirnya pemilik rumah mengatakan Anda tidak usah pulang, Anda di sini saja, minat di sini. Akhirnya Einstein, ya tidak apa-apa kalau itu saya minat. Sebentar itu tiba-tiba Einstein tidak ada, dicari tidak ada. Setelah beberapa saat baru kembali sambil membawa selimut. Katanya karena saya minat di sini dan di sini tidak ada selimutnya, jadi saya pulang dulu ke rumah, ambil selimut baru kembali ke sini. Saudara tidak seberapa tertawanya, agak tidak ngerti karena kalau mengerti saudara mesti tertawa. Jadi tidak boleh pulang karena badai, tetapi pulang dulu ambil selimut untuk kembali. Nah kalau memang mengambil selimut, tidak pulang aja kan lebih baik. Bapak kembali. Katanya pada suatu hari Einstein naik bis, kemudian ada kembalian, uang kembalian, kemudian cocok dengan kondektur, kemudian kondekturnya mengatakan kelihatannya Anda ini tidak mengerti tentang matematika. Ya, mengatakan itu kepada Einstein. Ya, cerita-cerita seperti itu. Baik, saya lanjutkan. Malah petaka umat Islam, kepemimpinan diserahkan orang lain.
Maka itu saya agak repot ini mengatakan kepada saudara karena saya sendiri tidak punya keberanian untuk jadi pemimpin. Ini sulitnya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa di antara saudaranya ada yang ingin jadi pemimpin. Ada di antara saudara yang ingin jadi pemimpin. Ada. Mudah-mudahan ada, insya Allah harus ada. Karena kalau tidak ada berarti kemungkinan kita serahkan kepada orang lain. Orang yang barangkali jauh lebih jelek dari kita, jauh lebih busuk dari kita. Kemudian kita tertindas di bawah kepemimpinan mereka. Kita ini istighfar kehadiran Allah setiap saat, saudara. Menyesali dosa-dosa yang sudah kita perbuat, menyesali kekurangan-kekurangan kita. Apa salah satu dosa yang saya rasakan? Dan apa yang saya istighfari kehadiran Allah? Kenapa saya ini tidak jadi presiden? Kenapa saudara kok kata tidak pantas kok saya jadi presiden? Ya, karena aku sama SBY. Karena aku pintar aku, tidak sombong saya. SBY kok daftar ITS belum tentu diterima. Bukan jadi dosen, daftar saja, belum tentu diterima, daftar saja. Pernah katanya dulu daftar, bukan saya tidak menjadi sekedar makanya. Cuman saya tidak bisa saya jadi pemimpin negara. Kamu bisa jadi presiden. Saya tidak bisa karena apa? Apa beda mereka dengan kita itu apa bedanya? Saudara kamu pemimpin di Indonesia, anggota DPR itu seringkali sekolah saudara lihat ijazahnya. Dari mana ijazah mereka? Ijazah palsu. Ijazah palsu. Ada yang katanya daftar bupati ijazah palsu lalu ditanya, Anda kok ijazah palsu? Dia bilang kalau ijazah benar, saya daftar gubernur. Benar ini kalau tidak itu ijazah apa ini maksud? Memang kalau saya benar kan saya daftar gubernur. Jadi ijazah mereka saja ijazah palsu, saudara bisa bayarkan sekolah. Ini dia nanti di download ya saudara, lihat saja di internet. Anggota DPR siapa lihat sekolahnya di mana sekolah? Mana sekolah? Bukan di sekolah-sekolah yang bagus, bukan. Jadi mereka dari sisi intelijensinya biasa-biasa saja. Tapi kok bisa? Nah, berarti kita juga bisa. Lalu kenapa kok bukan kita? Nah ini. Kadang-kadang kita kurang mau. Kita merasa bahwa tanggung jawabnya berat. Saya nanti tidak bisa kemana-mana. Kebebasan saya terganggu. Itu salah. Dan saya sadari begitu. Maka itu saya istighfari dan akan saya bayar. Saya bayar dan bentuk yang lain. Nah tetapi saya tawarkan kepada saudara, kalau saudara berhasil untuk jadi pemimpin raih itu jalan menuju surga. Tapi hati-hati ya, itu jalan menuju surga. Jadi pemimpin sangat berat. Karena apa? Orang Islam ini makanya coba lihat di Indonesia, Pak, sangat selalu tertindas. Omongannya mesti kalah. Ngomongnya pakai mikrofon kecil-kecil, seperti ini ya, melorot. Karena mikrofon mereka besar skalanya nasional, kalah kita. Saya sering mengatakan sekarang ini kita ini perang mikrofon. Siapa yang punya mikrofon ini menang? Ada giliran ngomong. Ya, siapa yang pegang mikrofon? Kalau saya ngomong, saya yang menentukan pembicaraan ini mau kemana ya. Kalau saya yang pegang mikrofon, saudara bicara, saya beri kesempatan. Saudara bicara baru 2 menit, saya cukup, saya bicara 50 menit. Karena mikrofon punya saya. Dan saya adalah yang memberikan kata terakhir. Saudara bicara apapun, saya yang terakhir. Sudah selesai, oh makanya saya ada pertanyaan, oh waktunya habis. Karena saya yang punya mikrofon. Itu sangat menentukan. Maka itu salah satu yang harus diraih orang Islam, termasuk meraih kepemimpinan. Maka itu sejak ini saudara mesti punya saya ingin jadi presiden. Ya kan? SBY itu masih di SD itu tidak punya bayangan. Gurunya dia SBY di Pacitan saudara. Kalau daerah sendiri dia kan Pacitan itu. Kira-kira gurunya bisa bilang, oh anak ini jadi presiden. Nah, gurunya tidak punya pikiran itu. Dilihat ya, oh jadi rokok. Ternyata jadi presiden. Iya kan jadi presiden. Jadi presiden sama. Maka itu ada yang sering saya katakan bahwa data masa yang akan datang itu sulit diekstrapolasi dari apa yang kita punya sekarang. Walaupun bisa, tapi sulit diekstrapolasi sulit. Karena apa? Karena masa yang akan datang itu tiba-tiba berubah dengan sangat besar. Sama, saya melihat kehidupan saya juga begitu. Kalau saudara lihat kehidupan saya di masa yang lalu, nggak pernah membayangkan saya bisa duduk di sini, kemudian nggak pernah saya bayangkan. Bahkan duduk di sana aja saya nggak pernah. Saya sekolah dari mulai di SD madrasah, kemudian saya pindah ke SMP, dan saya pindah SMP itu supaya saya bisa keluar dari madrasah.
Itu cita-cita yang paling tinggi. Tujuannya cuma keluar dari madrasah. Tidak ingin punya cita-cita apapun. Kok tiba-tiba gini. Pemimpin bukan orang yang memperjuangkan Islam, termasuk pemimpin kita. Ya. Seingat saya nanti September akan ada Miss World, ya Miss World dunia di Indonesia. Dan orang Indonesia cocok, mau. Dan di antaranya Gubernur Bogor itu, Jawa Barat itu cocok. Dan orang PKS, ya termasuk atau nanti. Masya Allah. Saudara setuju dengan Miss Dunia? Saya cuma melihat, kenapa sih kok diadakan di Indonesia? Jangan-jangan ada rekayasa tertentu itu. Indonesia ini kan pusat Islam. Ya, 80% negara Islam terbesar di dunia. Kalau kita bisa menerima Miss Dunia, kita akan bisa menerima orang. Katanya Miss Dunianya nanti dikasih batik supaya jalan. Mungkin pakai jilbab itu, kira-kira ya kan? Perang Miss Dunia. Kira-kira bisa nggak seperti itu? Dan di antaranya Jawa Timur juga begitu. Katanya tidak keberatan kalau Jawa Timur ini dijadikan salah satu ajang untuk Miss Dunia. Nah, saya pernah mengingatkan di radio, saya katakan begini hati-hati, bahwa semua tindakan kita itu nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita pasti ditanya atas dasar apa kamu mengizinkan. Nah, saya berharap semoga para pemimpin juga mendengar. Atas dasar apa kamu mengizinkan ada Miss World di Indonesia? Kan nggak cocok orang di Indonesia. Kok dikasih Miss Dunia? Nggak cocok. Dan katanya tujuannya itu cuma sekedar ya supaya meningkatkan pariwisata dan sebagainya. Kalaupun pariwisata meningkat itu sebenarnya siapa yang dapat keuntungan? Siapa yang dapat keuntungan dari pariwisata di Indonesia ini? Ada yang dari Bali? Tidak ada biasanya. Ya kalau di sini ada. Ada yang dari Bali? Ada, mungkin orang Jawa yang tinggal di Bali. Tetapi saya melihat ini proyeksi saya. Ya, mudah-mudahan saya baca dulu, tapi rasanya kok tidak. Proyek saudara yang akan melihat. Mungkin saudara yang akan melihat. Proyeksi saya dalam 50 tahun lagi orang-orang Islam akan mayoritas di Bali. Insya Allah. Dari mana? Dari mana saudara? Ya ekstrapolasi, ya, buat persamaan. 20 tahun yang lalu itu Islam di Bali sangat sedikit. Hanya segelintir notak-notak kecil. Sekarang pun dimanapun saudara lihat, saudara mau makan mudah, mau makan padang berada di mana-mana. Masjidnya dunia tidak ada. Nah, dengan itu bisa diekstrapolasi. Ya, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun yang akan datang, mayoritas, insya Allah. Dan kalau itu terjadi, alangkah bahagianya Bali. Karena kasihan mereka kalau masih tetap dalam hubungan agama yang seperti itu, ya kan? Karena sebetulnya mereka itu tidak terlalu kerasa, dengan ya tata cara, terutama saudara yang terkait dengan masalah kasta dan sebagainya, ya kan? Mau bangun jalan layang aja sulit, nanti takut kalau ada orang Brahma lewat bawah, orang Sudra lewat atas, jadi pokoknya. Tetapi ada istiadat saudara yang sulit untuk dirubah. Itu yang kuat, ya ada itu yang kuat bagi mereka. Sehingga mereka sekarang sambil lirik-lirik kanan kiri. Ya. Tetapi kalau itu sudah mulai ada kristal-kristal tertentu, kemudian sudah mulai membesar, nah saya kira nanti akan menggelitik dan insya Allah bisa menjadi mayoritas. Dan kalau itu terjadi, alhamdulillah buat mereka. Ya, karena kalau buat Allah Subhanahu wa Ta'ala, datangnya orang masuk Islam itu ya tidak membahagiakan Allah. Sekarang kamu masuk juga boleh, kamu tidak masuk juga boleh, itu untuk kamu sendiri. Itu tadi yang saya katakan, kalau saudara memang punya cita-cita, cita-cita yang mulia untuk menjadi pemimpin itu harus diraih. Dan sejak sekarang dipersiapkan, karena itu adalah salah satu jalan menuju surga. Pemimpin tidak peduli nasib umat, seperti yang kita punya sekarang, tidak peduli nasib umat. Apa yang terjadi 2014 nanti akan ada pemilihan umum. Apa yang dilakukan para pemimpin sekarang? Sibuk partainya masing-masing, tidak ada yang ngurusi mana umat ini. Tidak. Pemimpin di dalam pandangan agama, setiap orang adalah pemimpin. Saya pemimpin, saudara pemimpin, nanti saudara akan punya istri, saudara punya anak, suaminya akan memimpin istrinya dengan baik. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu maksudnya jadi pemimpin itu jadi pengayom.
Biasanya ini dijadikan sasaran tembak, saudara. Itu berarti nanti wanita dibawa tirani kaum pria, sering kali begitu. Kemudian itu juga oleh kelompok-kelompok women liberation, karena ada yang emansipasi wanita. Itu biasanya itu yang menuntut emansipasi itu seringkali wanita-wanita merana. Jadi wanita-wanita yang tidak bahagia di dalam hidupnya, ya, istri saya tidak pernah menuntut emansipasi karena dia tidak bahagia hidupnya. Biasanya wanita-wanita merana, wanita-wanita yang hidupnya tertunda-tunda gitu, sehingga kemudian dia ingin menuntut. Sebetulnya di dalam pandangan Islam tidak ada yang perlu dituntut. Tidak ada yang perlu dituntut. Ibu itu selalu dimuliakan di rumah, bahkan seringkali itu dimuliakan daripada ayah. Yang dimaksud dengan rijal qawwamuna 'alal nisa, itu pria itu bertanggung jawab. Jadi kalau ilustrasi saya begini, andai kata pria itu ya ada seekor kuda, kemudian ada ayah, ibu dan anak. Nah, ini saya tanyakan kepada mas-mas, kudanya ini cuma cukup untuk 2 orang atau 1 orang, siapa yang naik kuda? Sebaiknya. Itu pertanyaannya. Nah, itu kalau pria yang baik, yang naik kuda adalah istri dan anaknya. Pria yang di depan menuntun kudanya, penunjuk jalan. Itu arti jalur qawwamuna 'alal nisa. Nah, dulu ada cerita katanya Pak Menteri, salah satu menteri agama kita berapa puluh tahun yang lalu, dia mempersoalkan tentang pembagian waris di dalam Islam. Pembagian waris di dalam Islam itu, kalau perempuan dapat setengah bagian, kalau laki dapat 1 bagian, itu dianggap sebagai mengambil hak kaum wanita. Nah, yang biasanya yang seperti itu tidak mengerti dengan baik. Ya, belajar agama ini harus komprehensif. Jangan dilihat satu sektor saja. Kalau saudara lihat satu sektor, saudara salah melihatnya. Tetapi ketika saudara lihat dalam satu bentuk yang lebih holistik, yang lebih komprehensif, saudara harus mengerti. Kalau saudara sebagai pria, saudara sebagai suami, saudara ini wajib hukumnya memberi makan, memberi nafkah anak dan istri. Hukumnya wajib. Nah, sementara istri tidak punya kewajiban, tidak memberi kewajiban untuk memberi makan anak dan istri. Seorang istri misalnya yang dapat harta waris, misalnya mbak-mbak belakang ini, ibunya atau siapa meninggal dunia, tidak usah didoakan yang meninggal dunia ya, tapi misalnya meninggal dunia kemudian dapat harta waris. Itu harta waris itu boleh dimiliki seorang diri tanpa harus diberikan kepada suami. Suaminya tidak dikasih sama sekali, tidak apa. Kalau dikasih ya boleh lah, karena suaminya kok kelihatannya agak memelas gitu, kalau nangis daripada nangis dikasih, itu boleh. Tetapi kalau pria dapat bagian, istrinya harus dapat. Maka pada prinsipnya nanti yang dapat 2 bagian itu adalah wanita, karena dia dapat dari bagiannya sendiri dan dia dapat dari bagian suami. Itu kalau tidak dimengerti, maka akan ada kata-kata seolah-olah bahwa wanita itu tertindas. Mendapat perlindungan di hari akhir. Ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan satu lebih yang ada 7 orang yang akan mendapatkan perlindungan nanti di hari akhir, di mana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah. Dan satunya adalah imamun adil. Yang pertama, imam yang adil akan mendapatkan perlindungan. Doa seorang pemimpin itu dikabulkan oleh Allah seperti doa para rasul dan para anbiya. Kalau dia pemimpin yang maka itu pemimpin ini posisinya sangat tinggi. Perhatikan di dalam Islam, kalau saudara bepergian 2 orang saja harus ada sholat, harus ada yang memimpin, karena pimpinan itu selalu dibutuhkan di dalam kelompok. Kemudian harus ada pada setiap kelompok elemen penting dalam jamaah. Karena kalau di dalam jamaah itu ada beberapa 1, 2, 3, 4, maka harus ada pemimpin yang bisa menyimpulkan dengan mana yang benar. Nah, ini penting. Mengapa kita harus memimpin? Kepemimpinan selalu memuat ideologi atau akidah. Setiap orang punya jadi pemimpin, itu dia akan menularkan atau menyampaikan apa yang dianggapnya benar. Jadi pimpinan itu tidak hanya pimpinan dalam bentuk PC. Misalnya tidak hanya pimpinan dalam mari kita mendirikan bangunan misalnya. Lalu ada secara operasional dia pemimpin. Tetapi sebelum itu dilakukan operasional, dia punya ide tentang bangunan. Ide itu yang ingin dimasukkan. Ya. Maka ini bahayanya saudara kalau kita dipimpin oleh orang yang akidahnya tidak sama dengan kita. Karena di dalam setiap pemimpin itu ada akidah atau ideologi. Itu yang ingin diusul.
Dan tidak ada orang yang tidak berideologi, tidak ada orang yang tidak berakidah, dan tidak ada orang yang tidak ingin akidahnya dianut oleh orang lain. Ya. Jadi tidak ada orang yang tidak berdakwah dalam hidup ini, walaupun dakwahnya bermacam-macam cara, tapi semua orang berdakwah. Bahkan tidak ada orang yang tidak fanatik di dalam kehidupan. Seringkali ada orang-orang di luar Islam itu mengatakan bahwa orang Islam itu fanatik, kan itu seringkali begitu. Nah pertanyaannya kita tanya, apa sebenarnya yang dimaksud dengan fanatik? Nah fanatik itu biasanya artinya paling tidak secara sederhana adalah saya menginginkan Anda mengikuti ideologi saya atau akidah saya. Orang yang tidak fanatik itu ialah biasanya yang mengatakan dirinya tidak fanatik itu dia ingin orang lain seperti dia. Jadi misalnya di dalam diskusi dia akan mengatakan kamu ini fanatik. Kemudian saya tanya, mestinya saya bagaimana? Dia akan mengatakan mestinya kamu seperti saya. Paham kan? Perhatikan itu. Itu perhatikan. Loh, kamu jangan gitu. Kan itu kayak aku ini loh. Fanatik. Itu fanatik. Artinya fanatik dalam ketidakfanatikan. Makanya tidak ada seorang di dunia yang bukan pendapat. Dan di antaranya misalnya ada anak lewat di sini, kemudian lihat ini, kemudian dia mengatakan, mau itu apa dulu? Nah, mudah-mudahan tidak ada yang kimia. Kalau ada ya didoakan dengan hidayah. Kalau hidayahnya tidak mempan, doakan apa saja. Kalau hidayah laki-laki, masa didoakan segera dipundut jangan ya. Kalau yang tua juga segera dipundut, maka ada namanya hidup. Ada yang lewat di situ kemudian dia kiri dan mengatakan ngomong itu kapan? Itu kalau kita tidak awas kan kita menduga kalau dia tidak terlibat apa-apa, ya kan? Padahal itu terlibat. Apa dakwahnya? Apa dia tidak? Apa dakwahnya? Dakwahnya mengatakan jangan seperti ini. Secara langsung dia sudah menciptakan kubu. Berarti kubu dia bukan kubu ini, dia kubu yang ini. Hati-hati seperti itu. Gak ada orang yang bilang, kalau saya ini netral. Tidak ada di dunia orang netral. Kalau Anda tidak memihak yang hak, berarti Anda memihak yang batil. Langsung. Kalau kamu tidak memilih yang paling jelek, makanya nanti saya sarankan saudara nanti tahun 2014 kalau ada pemilihan umum, saudara milih atau tidak? Milih. Wajib hukumnya milih. Tapi sulit Pak ini milih Pak, karena semuanya jelek. Iya saya sendiri saudara. Kalau dulu saya ditanya teman-teman tentang pilihan itu, saya dengan mudah mengatakan kamu pilih ini. Nah, saya ditanya Pak nanti pilih apa ya 2014. Hanya mahasiswa atau kayak teman saya bilang kamu milih ini, saya mikir kalau saya mikirkan adanya kamu pilihlah ini karena insya Allah kamu tidak salah. Sekarang agak repot karena orang-orang yang kita anggap baik dan sebagainya ya ternyata kadang-kadang tidak terlalu berbeda. Kalau gitu bagaimana saya memilih? Karena kalau yang saya pilih jelek. Oh gampang, milihnya gini. Saudara buat sorting kategori dari mulai yang super jelek, sangat jelek. Dilihat dari 1000 km sudah kelihatan jelek. Kemudian nomor 2 paling jelek. Kemudian nomor 3 paling jelek, nomor 4 paling jelek. Bisa saudara dari sortir, bisa kan? Semua jelek, tapi ada yang lumayan jelek. Tapi jelek, kita jelek. Nah yang lumayan jelek itu kita pilih. Karena apa saudara? Kalau itu tidak kita pilih, nanti yang super jelek itu yang menang. Berarti saudara yang memenangkan yang paling jelek. Hati-hati. Seringkali di situ dibahas, kita ini tidak bisa memilih. Oh, dengan penuh analisa dan argumen itu 100%. Kamu tidak pilih berarti kamu memenangkan yang paling jelek. Ada yang bilang, saya tidak ingin bertanggung jawab. Bagaimana nanti kalau di akhirat saya ditanya? Kenapa kamu memilih A, tidak memilih C? Kan itu pertanyaan munkar dan nakir itu tidak berhenti sampai di situ. Di antaranya kenapa kamu kok tidak memilih? Itu ditanya. Kamu pilih tidak Pak, tidak pilih. Nanti panggil Pak tadi dulu. Kamu ditanya, kenapa kamu kok tidak pilih? Oh, itu harus punya alasan sudah. Apa kamu melepaskan tanggung jawabmu? Maka itu cara saya milih yang 2014 harus pilih. Saudara pilih pokoknya yang jadi sesuatu. Oh ini paling jelek, jangan dipilih. Terutama yang sering teriak di televisi itu jangan dipilih. Orang yang minta jadi pemimpin biasanya orang busuk
pemimpin baik tidak pernah yakin. Walaupun sekarang di zaman kampanye ini, kalau kita tidak muncul ya gila, karena sudah besar-besaran mikrofon. Siapa yang tidak muncul di televisi ya tidak terkenal. Itu agak sulit. Tapi kan kembali lagi Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati. Tuhan. Kalau di hatinya memang niatnya bagus, hanya itu masalah strategi, itu lain. Maka itu saya sarankan saudara harus pilih. Cari saja mana. Itu 2, 3. Karena bayangkan begini ya. A dan B bertarung 50-50. Yang A ini lebih jelek dari B. B juga jelek, tapi yang A lebih jelek. A dan B ini dapat 50-50. Tetapi saudara tidak mau memilih. Akibatnya apa? A menang. Jadi menangnya A itu karena saudara tidak memilih. Nah, kalau itu harus pilih. Saya juga memilih. Harus. Tidak boleh tidak memilih. Kemampuan potensi kontribusi yang besar ya. Mengapa memimpin? Ini juga yang seringkali saya sayangkan. Saya senang saudara kalau saya ceramah seperti ini. Tetapi berapa orang yang dengar? Ya 50-60. Kalau saya berbicara di televisi jutaan orang. Kesempatan pemimpin. Kalau ada pemimpin SBY belum bicara, saudara tahu waktu kita pernah punya acara tiba-tiba Anas mau berbicara. Kemudian acara kita sudah Anas itu solo. Apa kelebihan Anas dari kita? Karena dia pemimpin, itu pemimpin omongannya gitu. Ya, maka itu kalau sudah jadi orang terkenal itu enak. Saya punya cerita begini, saya tidak tahu pernah saya ceritakan sekarang. Jadi ketika saya di SMA itu saya membuat puisi. Kemudian puisi saya tunjukkan teman saya yang ahli kritik. Padahal dia sama sekali tidak ngerti, tapi biasanya begitu. Karena kebetulan ada guru yang mengatakan, oh anak ini pandai ngarang. Oh tiba-tiba dia bangga seluruh dunia lah katanya. Setiap orang dikritik. Nah pada suatu hari saya tunjukkan tulisan saya buat puisi, teman saya buat begini. Belum dibaca. Ini puisi apa ini? Semuanya dikritik saudara, ininya tidak betul, pemilihan kata tidak betul, rimanya tidak betul, diction tidak betul, vocabulary gagal, semua tidak ada nilai spiritualnya kandas dan semua. Setiap saat saya ulang berkali dengan itu, akhirnya saya punya ide, oh ini aja, coba. Saya tulis buku, saudara saya tidak ada toko, saya tulis tangan. Saya tulis ada kertas, pulang saja Khairil Anwar. Saya tahu ya, daerah apa penyakit Indonesia terkenal. Walaupun itu plagiat, dan memang betul sedikit. Karena beberapa syairnya itu mirip dengan syair berbahasa Inggris. Misalnya jam di dinding berdetak, and the clock wall count, begitu bahasanya mirip kalau disejajarkan dari penyakit saya ambil. Lupakan tentang ini. Saya tulis begitu. Kemudian di antara tulisan Khairil itu, puisi saya masukkan di dalamnya. Kemudian dia lihat, ini apa ini? Saya bilang, ini puisi Khairil. Kemudian dia bilang, Khairil ini memang hebat. Akhirnya sampai ke puisi saya itu. Ini bagus sih. Jangan mana yang bagus. Dia menjelaskan tulisan saya itu, aku yang terjepit di antara parit-parit. Setiap orang menjerit membawa palu arit. Jangan lari kok, aku lari terbirit-birit. Pokoknya aku balik semua. Ini sumpah ini sajanya Khairil. Jelaskan pada saya, kamu menangkap dan nilai spiritual, kamu menangkap dan jual kejiwaannya. Dari seorang psikolog, jadi saya menikmati itu luar biasa. Saya dan pernah bahagia seumur hidup saya. Kemudian terakhirnya saya bilang, sebetulnya saya yang buat itu. Nanti dia sudah, aku untuk rosot. Saya bilang perasaan tidak apapun bagiku. Hari ini kamu mengaku saya setara dengan Khairil.
citranya itu jelas teknis. Apa moralitas? Kalau Khairil yang buat syair bagus, kalau Abdullah Sahab yang buat syair bagus, maka itu jadilah Khairil. Paham kan? Jadilah Khairil. Karena kalau ada jadi Khairil, syair apa saja dirawasi. Ini maksudnya mana orangnya nggak punya maksud itu. Bahkan saya pernah membaca di salah satu buku sastra dulu, penyakit dari Jakarta, lupa saya namanya, Rutin atau siapa namanya. Seorang anak kecil, bukan itu, bentuknya ini, sebuah batu jatuh di kali, plung. Jakarta 2008. Jongkok diselokan, plung. Keputih. Potensi kemampuan menentukan acuan. Kalau saya orang terkenal, semua pembicaraan saya didengar orang. Pendidikan kita ini harus maju pada seluruh Indonesia depan. Karena presiden yang berbicara. Bahkan kadang-kadang ada kelakar-kelakar yang tidak lucu, kemudian di televisi. Ada presiden itu nanti jadi terapal, semua orang tertawakan yang cerita presiden. Yang bahkan ceritanya dia tidak terlalu lucu, kata-katanya pun itu tidak terlalu istimewa. Tetapi karena yang mengatakan seperti itu. Ada pepatah yang mengatakan di jangan lihat siapa yang mengatakan, tapi lihatlah apa yang dikatakan. Itu one side of the coin. The other side of the coin. Lihat siapa yang mengatakan, tidak cuma apa yang dikatakan. Karena ada yang dikatakan biasa saja, tapi karena yang mengatakan itu orang terkenal, masuk orang. Datangkan pembicara dari Jakarta, bayarannya nggak tahu, sekian-sekiannya bicarakan apa? Biasa saja. Karena saya lihat kalau gini aja rasanya di Surabaya ini juga banyak. Bahkan saudara kekejauhan sebenarnya dapat seperti itu. Saya tunggu saudara 5 menit, 10 menit, tidak ada nothing special. Tapi karena dia pembicara terkenal. Walaupun sebetulnya kenapa kok bisa jadi pembicara terkenal itu bisa secara itu saling mencari. Baik. Kemampuan menentukan acuan. Nah, ini kemampuan menentukan acuan, kemampuan membuat keteladanan itu pemimpin, makanya ini harus dilalui. Kalau pemimpin melakukan sesuatu yang lain ikut, sekedar cerita. Zaman saya naik sepeda di ITS ini, tidak ada seorang pun berani naik sepeda. Nah, jangankan dosen, mahasiswa pun tidak mau. Karena sepeda itu alat transportasi kaum duafa. Pada saat itu kaum proletar, kasta sudra yang Pak Guru biasanya pakai paru-paru, bajunya polyester, naik sepeda itu tidurnya di buku matahari terbit itu. Pada suatu hari pada suatu hari ada seminar tentang bumi atau apa di Bali. Kemudian pemimpin naik sepeda, presiden naik sepeda, kemudian poligon meraih keuntungan besar-besar. Semua orang naik sepeda. Saya tunggu itu nanti dalam beberapa tahun lagi akan merokok semua. Nanti saudara lihat kan, ya berapa tahun lagi habis orang bersepeda di Indonesia. Karena apa? Karena bersepedanya cuma mencontoh orang lain, bukan datang dari hatinya, bukan datang dari dirinya. Orang naik sepeda, dia juga naik sepeda. Ketika orang semua sudah mulai malu naik sepeda, dia juga untuk sepedanya ditarik. Kalau sesuatu yang keluar dari hati saudara tidak akan terpengaruh dari luar. Tapi karena apa? Karena yang naik sepeda orang terkenal, yang lain ikut. Dia mampu membuat acuan, mampu membuat keteladanan. Bisa tidak di Indonesia ini berubah jadi baik? Bisa tidak? Mudah saudara, mudah. Syaratnya pemimpin. Kalau pemimpinnya berubah menjadi orang soleh, kita semua. Kenapa saudara ini kok kurang rajin belajar? Saudara ini rajin belajar juga, saya tidak. Nah, ini coba saya pertanyaan yang sederhana saja. Harus jawab dengan ikhlas ya, dengan tulus. Orang mukmin ikhlas tulus. Berapa jam saudara belajar seminggu? Nanti dulu, 50 jam seminggu. 50
50 jam seminggu belajarnya. Jangan masuk kuliah ya, kuliah lain. Belajar. Kematian belajar 50 jam seminggu. Betul? Banyak salahnya, ya kan? 20 jam. Belum ya? Turun lagi ya? Sampai kan? Kamu ini saya pura-pura aja tidak tahu. 10 jam seminggu, berarti sehari kira-kira baca ya, tidak sampai 7 jam kira-kira ya, 6 jam seminggu, betul? Kira-kira ya, bukan saya situ. Kenapa? Ada pernah satu forum ini sudah saya 7 jam seminggu, saya tidak protes. Enggak, saya tidak sampai. Iklim itu siapa yang menentukan itu? Ya, ada kaitannya tidak dengan pemimpin? Ada kaitannya tidak? Oh, sangat. Dunia ini berubah sebenarnya. Itu yang melakukan sesuatu yang baik, yang semua ikut di belakang. Ketika pemimpin ini menunjukkan kejujuran, orang di bawahnya akan menunjukkan kejujuran dari semua. Karena bagian besar orang itu seringkali cuma mencontoh saja, tidak punya ide kreatif itu yang lain, tidak punya. Seringkali dia cuma dia. Kalau saudara masuk ITS ini, kemudian semua orang belajar 20 jam, saudara sudah akan belajar 20 jam. Tetapi ketika melihat orang lain belajar segitu ya, itu keistimewaan negara. Piranti pemimpin, ya, saya kira nanti sebelumnya saya sudahi nanti kalau saudara punya pertanyaan. Menata kemudian dan keikhlasan niat. Kenapa ada pemimpin yang baik tiba-tiba kemudian berubah menjadi pemimpin yang jelek? Ya kan saudara lihat. Bahkan sedih saudara, kadang-kadang itu anak-anak HMI yang jadi pimpinan itu anak HMI, tadinya HMI. Saya katakan kepada anak HMI, maka itu saya ikut HMI. Itu anak HMI, dulunya HMI. Kenapa kok tiba-tiba berubah? Dulunya kan baik. Saudara ini juga hati-hati. Biasanya kalau saudara masih mahasiswa baik semua, karena belum ada kesempatan untuk berbuat jelek. Saya tanya, saudara ini sombong? Ada yang sombong di antara saudara? Tidak ya? Jelas, itu rasional. Kalau saudara tidak sombong, itu rasional. Saudara tidak punya sarana untuk menyombongkan diri. Apa yang mau saudara sombongkan itu duit sewa itu tentu banyak kok. Iya kan? Iya pasti. Karena kalau mahasiswa tidak sombong itu biasa. Tidak ada sesuatu. Tapi nanti tantangannya nanti ketika saudara sudah mulai punya sarana untuk menyombongkan diri. Di situ tantangan dulu. Saudara pernah korupsi sekarang? Pernah mengambil hak milik orang lain? Tidak tahu saya kalau makan di warung sana rokok 5 bulan 2 mungkin sudah mulai korupsi. Rokok 5 berapa tadi? Tidak lupa saya. Kenapa saudara? Karena belum ada kesempatan. Biasanya gitu. Begitu muncul kesempatan tiba-tiba lain. Maka itu hati-hati dengan keikhlasan niat. Mau jadi pemimpin, mau jadi apa niatnya? Apa niatnya paling kuat? Paling tidak saya melihat itu. Karena buat saya kalau itu tidak kuat yang lain mana? Apa niatnya paling kuat? Berbuat sesuatu itu lillahi. Kalau yang lain tidak bisa bertahan. Cinta bangsa, nasionalisme, amanat penderitaan rakyat gombal, nasionalis tidak ada lagi. Karena bilangnya nasionalis, begitu dikasih duit, lain cerita. Ya,